Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa dengan Bu Dwi Yamseh, yaitu pelajaran IPA yang akan menemani kalian. Nah, di sini sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa agar yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat di kemudian kelak dan kamu menjadikan anak yang pintar dan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Ya, berdoa sikap sempurna. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baik kan anak? Yang materi untuk kali ini yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan yang aseksual atau secara tidak kawin. Di mana artinya perkembangbiakan makhluk hidup ini tanpa didahului oleh peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Jadi di sini untuk keturunannya itu tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi satu individu bisa menghasilkan keturunan baru. Ya, itu. Nah, pada umumnya proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Tuh ya. Terus kalau sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual ini adalah 100% mirip dengan induknya. Yang tidak kawin ini mirip dengan induknya, tapi kalau yang secara kawin kan beda. Contohnya manusia aja. Ayah rambutnya keriting, ibu lurus, anaknya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ngandan-ngandan. Ya, itu besok kita belajar di penurunan sifat. Baik. Jadi di situ. Jadi untuk sifat individu yang terbentuk itu sama persis dengan induknya. Itu kalau reproduksi aseksual atau tidak kawin. Nah, di sini banyak anak-anak ya untuk yang membentuk tunas atau buding. Nah, cara perkembangbiakan hewan dengan tunas ini yaitu melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Nah, individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induknya. Tuh, untuk pembentukan tunas. Nah, pertunasan ini biasanya terjadi pada hewan yang Yang menempel di dasar perairan, ya. Sesil, ya. Sesil itu menempel di dasar perairan. Apa contohnya? Ayo. Contohnya yaitu hewan yang berkembang biak dengan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas. Ayo apa anak-anak pikirkan? Siapa yang bisa? Hewan yang berkembang biak dengan tunas. Ada enggak? Ada. Apa itu? Yaitu tumbuhan apa? Hewan apa? Porifera hidra. Terumbu karang dan juga obelia atau ubur-ubur anak-anak. Dan juga anemon laut. Nah, ini tubuh yang dicontoh dari pembentukan tunas. Nah, jadi tubuhnya ada tunas baru akan melepas dari tubuh induk. Jadi akan terjadilah individu baru. Tuh. Nah, untuk fragmentasi. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi, anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu siapa? Ngacung. Ya. Fragmentasi itu ialah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Nah, misalnya contohnya nanti planaria. Bu Dwi dulu pernah ini praktek di SMP 1 Gelaga ini ya.
Nah, jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi itu memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Di mana karena fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk tadi. Jadi itu fragmentasi itu memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Nah, contohnya hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu planaria. Nah, planaria. Planaria itu ada gambarnya ya anak-anak. Misalnya satu tubuh itu dipotong ya. Atas ini kepala, terus ini bagian ekor. Seandainya ini dipotong, bagian atas kepala ini akan tumbuh ekor. Yang bagian ekor akan tumbuh kepala. Andaikan pun ini dibelah jadi dua begini, berarti sebelah kanan akan tumbuh bagian yang kiri, potongan tubuh yang sebelah kiri akan tumbuh yang sebelah kanan. Nah, itu adalah fragmentasi, yaitu pada planaria, Nana. Nah, untuk parthenogenesis, apa yang dimaksud dengan parthenogenesis? Yaitu merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Tanpa fertilisasi oleh pejantan. Nah, untuk cara reproduksi secara parthenogenesis ini terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Nah, untuk parthenogenesis ini terjadi secara apa? Alami, ya, secara alami tanpa campur tangan manusia, berarti alami. Kemarin kan sudah belajar masalah itu. Nah, pada beberapa spesies ini termasuk tumbuhan tingkat rendah, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu adalah apa artinya? Kalau vertebrata masih ingat kan? Masih. Vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai ruas tulang belakang, sedangkan avertebrata itu tidak mempunyai ruas tulang belakang. Nah, untuk contoh hewan yang melakukan parthenogenesis ini yaitu lebah atau tawon, anak-anak. Nah, misalnya apa lagi? Kecoa, semut, kutu air, kutu daun, ya. Dan apa? Ikan, iya. Nah, itu ada gambarnya, ya. Itu ratunya, itu makanya itu kalian harus pelajari biar nanti kalau ujian mendapat nilai yang baik. Nah, untuk perkembangbiakan seksual. Nah, seksual atau secara generatif. Di mana di sini perkembangbiakan seksual ini terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kalau pada seksual ini melibatkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Jadi, untuk keturunan baru itu harus melalui ini anak-anak, peleburan sel jantan dan sel betina. Itu yang secara seksual atau secara kawin. Nah, untuk fertilisasi, masih ingat anak-anak fertilisasi apa? Nah, fertilisasi itu adalah pembuahan. Nah, untuk perkembangbiakan seksual di sini, fertilisasi ada dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. X berarti luar. Berarti di sini yang dimaksud fertilisasi eksternal adalah apabila bertemunya sel telur dan sel sperma di luar tubuh induk betina.
Kalau yang in dalam, berarti bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam tubuh induk betina. Gampang ini anak-anak untuk mengartikan. Jadi kalau fertilisasi X luar, berarti bertemunya sel telur dan sel sperma di luar tubuh induk betina. Sedangkan yang fertilisasi internal yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam tubuh induk betina. Kalau yang di dalam pasti saya yakin kelas 9 pinter sudah tahu. Tapi kalau yang bertemunya sel telur dan sel sperma di luar tubuh itu yang mana, Bu? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Fertilisasi eksternal. Kok mosok bertemunya sel telur dan sel sperma kok di luar tubuh induk betina? Ada tak? Ada. Apa itu? Ayo. Yaitu ikan dan katak. Nah, ikan itu anak-anak kalau mau mengadakan perkawinan, yang ada di depan itu adalah si betina. Si betina cari perhatian anak-anak. Si jantan tahu, diikuti dia. Di mana kau pergi, diikuti. Nah, setelah dirasa aman, si betina mengeluarkan sel telurnya. Si jantan di belakangnya tahu, sehingga si jantan mengeluarkan sel telurnya. Sehingga terjadilah fertilisasi. Bertemunya sel telur dan sel sperma itu. Nah, biasanya anak-anak untuk fertilisasi eksternal ini menggunakan media air. Dan di sini menghasilkan sel telur dan sel sperma cukup banyak. Yang Maha Kuasa itu memang hebat sekali ya anak. Kenapa? Karena ini di luar tubuh. Nggak aman ini. Nanti wah ini ada kelas 9 ini. Langsung turun diobok-obok. Nggak jadilah pembuahan. Makanya untuk ini fertilisasi yang eksternal ini menghasilkan sel telur dan sel sperma cukup banyak. Oke anak-anak? Paham ya? Oke. Nah, untuk perkembangbiakan seksual itu sendiri ada 3 jenis, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar berarti melahirkan. Tahu ya yang melahirkan apa saja hewan-hewan? Kalau ovipar bertelur. Ayo, yang bertelur itu apa? Iya, banyak ya. Yang bertelur golongannya unggas itu bertelur. Kalau yang ovovivipar itu bertelur dan melahirkan anaknya. Biasanya yang ovovivipar ini adalah apa? Kadal dan ular. Iya. Ini di SD loh sudah ada anak-anak. Ya. Jadi contoh dari ini yang vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metamorfosis anak-anak. Ini di SD juga sudah. Metamorfosis ini adalah suatu proses perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah melahirkan atau menetaskan. Itu namanya metamorfosis. Nah, untuk jenis metamorfosis di sini ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada 2 diingat-ingat ya anak-anak. Yang metamorfosis sempurna ini biasanya melalui kepompong anak-anak. Ya, di sini kamu pasti bisa membedakan. Dulu kelas 7 sudah Budwi kasih contoh, sudah saya jelaskan. Oke? Baik anak-anak, sementara sampai di situ dulu ya. Nah, saya kasih contohnya yang untuk metamorfosis, silahkan dipelajari. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Kalau kamu enggak bisa, boleh telepon sama Bu Dwi. Bu Dwi senang. Yang jelas jangan malam-malam ya anak-anak, jangan mengganggu Bu Dwi. Jadi paling tidak jam 10 masih Bu Dwi layani. Saya senang kalau ada yang tanya seperti itu. Silakan tanya, Bu ini saya nggak ngerti, monggo. Biar kamu menjadi orang yang pinter. Itu harapan Bu Dwi. Paling bahagia Bu Dwi itu melihat muridnya sukses. Oke. Baik anak-anak, dari sini aja. Mungkin nanti ada kesempatan kita
jumpa kembali. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.